Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Tahlil kembali lagi di channel Kang Tahlil. Baik, untuk video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yaitu tentang tanda-tanda alamat i'rab. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya tanda-tanda alamat i'rab ada 4, mulai dari dhammah, wawu, alif, dan juga nun. Untuk sebelumnya intro dulu. Oke, baik, boleh-boleh. Di kitab sebelumnya sudah disebutkan fa'amad domatu fatakunu alamatal lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Bahwasanya domah menjadi tanda dari i'rab rafa bertempat pada 4 tempat juga. Oke, baik, jangan bingung. Untuk i'rab ada 4. Yang pertama rafa, nasab, jar, jazm. Rafa tandanya ada 4. Domah, wawu, alif, nun. Domah bertempat pada 4 lagi, 4 tempat. Di mana suatu lafaz akan ditandai atau didomah ketika dia i'rabnya rofa. Baik. I'rab rofa. Yang pertama tandanya adalah domah. Nah, domah ini bertempat pada 4 tempat atau 4 lafaz ya. Atau 4 bentuk lafaz. Terserah pakai yang mana. Yang pertama dia bertempat pada isim mufrad. Contoh ja'a zaitun. Kita fokus pada lafaz zaitunnya. Zaitun ini berupa isim mufrad. Iya, dia nama. Mufrad itu artinya satu. Lafaz tersebut jika diartikan mempunyai jumlah hanya satu. Ja'a zaitun, telah datang zaid. Ya, zaidnya satu, maksudnya mufrad itu sendirian. Mufrad itu sendiri. Ja'a zaitun, zaidnya mufrad, dan ketika rofa ini menjadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa, maka rofanya ditandai dengan domah. Baik, apakah bisa dipahami? Pelan-pelan. I'rab rafa bertempat ditandai dengan domah, wawu, alif, dan juga nun. Kita fokus ke domah aja dulu. Untuk lafaz-lafaz yang i'rabnya ditandai dengan domah itu juga ada 4. Atau domah bertempat pada 4 lafaz ketika rafa. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad yaitu isim yang mempunyai arti jumlahnya satu. Ketika zaid berarti zaidnya satu. Ketika seorang laki-laki berarti laki-lakinya satu. Ya, selain zaid di sini ada jar rojulu. Telah datang seorang laki-laki. Jadi laki-lakinya satu. Ja'ar rojulu. Nah, satu ini isim mufrad. Rofanya ditandai dengan domah. Tidak bisa ditandai dengan selain domah karena dia i'rab rofa bertempat pada domah atau ditandai dengan domah bertempat pada isim mufrad. Seperti itu. Oke, baik. Cukup dihafalkan aja dulu beserta contoh-contohnya, nanti pemahaman akan menyusul. Nomor 2. Selain bertempat pada isim mufrad, ada lafaz lain yang ketika rafa ditandai dengan domah. Apa itu? Lafaz tersebut adalah jamak taksir. Contohnya, saya ulangi, domah menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir adalah hampir sama dengan mufrad atau sejenis atau satu kategori berkaitan dengan jumlah. Ketika mufrad itu jumlah dari lafaz tersebut atau makna lafaz tersebut adalah satu, maka jamak taksir adalah
makna dari lafaz tersebut lebih dari dua atau beberapa. Artinya beberapa. Di sini disebutkan untuk isim mufrad ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki. Untuk jamak taksir contohnya kita merubah dari ar-rajulu, jamak taksirnya berbentuk ar-rijalu. Jadi di sini menjadi ja'ar rijalu. Tandanya tetap domah. Seperti itu. Contoh yang lain ada qara'tul kitab. Salah. Contoh yang salah. Kuri'at. Wa kuri'a. Kuri'a al-kitabu. Telah dibaca sebuah kitab, satu kitab. Ketika jamak taksir menjadi wa kuri'al kutubu. Seperti itu. Kuri'a atau kuri'at. Pas dari itu kita hanya membahas jamak taksirnya saja. Ketika rofa ditandai dengan domah. Baik. Itu adalah contoh yang lain untuk jamak taksir. Untuk mengetahui bentuk jamak taksir sudah saya singgung di video sebelumnya. Selain belajar nahwu juga harus dibarengi dengan belajar tasrif. Jadi nanti kita bisa tahu ini sigot mufrad, ini sigot jamak, ini sigot masdar. Kita bisa tahu seperti itu. Jadi alangkah lebih baik belajar nahwu ini dibarengi dengan belajar tasrif dan juga bahasa Arab agar kita tahu sigot-sigot yang lain nanti karena nanti ada beberapa istilah yang tidak kita jelaskan di nahwu ini akan tapi dijelaskan di pelajaran tasrif gitu ya. Baik, selanjutnya tanda i'rab rafa yaitu dhammah bertempat pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ja'at al-muslimatu. Jamak muannas salim yaitu suatu lafaz yang mempunyai makna jumlah banyak di mana jenis kelaminnya adalah perempuan dan dia salim, tidak diakhiri oleh ta'nis. Untuk nahwu kita menyebutnya ta'nis, untuk tajwid biasa disebut dengan tak marbutah. Ja'atil muslimatu. Itu ya, contohnya ja'at al muslimatu, telah datang wanita-wanita muslim. Karena ini ketika mufrad maka dia hanya ja'al al muslimu. Ja'al muslimu ini jumlahnya mufrad laki-laki, mufrad mudzakkar. Tapi ketika berbentuk jamak muannats salim maka kita tambahkan alif ta'nis. Ja'al muslimatu. Yang asalnya ketika mufrad seperti ini yang di dhammah adalah mimnya, maka ketika jamak muannats salim yang ditandai dhammah yaitu pada taknya, karena dia mempunyai arti perempuan, mempunyai arti muannas. Dalam hal ini muannas itu perempuan dan juga berarti jamak lebih dari satu. Ketika dikatakan ja'at al muslimatu maka telah datang perempuan-perempuan muslim. Itu berarti jumlahnya banyak, tidak hanya satu perempuan muslim. Jika satu perempuan muslim maka bentuknya seperti ini. Akhirnya bukan alif ta'nis akan tapi hanya ta'nis saja. Oke.
Paham? Yang pertama, domah bertempat pada isim mufrad. Contohnya ja'a ar-rajulu atau ja'a zaitun. Yang kedua, domah bertempat pada jamak taksir. Contoh ja'a ar-rijalu bentuk jamak dari ar-rajulu. Yang ketiga, jamak muannas salim. Berarti banyak perempuan yang mana akhirnya tidak diakhiri oleh taknis. Contoh ja'at al-muslimatu. Bentuk taknis dari pada ja'a al-muslimu. Yang keempat yaitu fi'il mudhari'. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi salimi wal fi'lil mudhari'i allati lam apa terusannya lupa saya, yang mana akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Kita buka HP aja ya, nggak bawa kitab salah. Alati apa ya lanjutannya? Lam yatasil. Alati lam yatasil bi akhirhi syai'un. Fi'il mudhari' yang mana akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yang dimaksud sesuatu tersebut adalah nun af'al khamsah salah satunya. Bisa jadi nun af'al khamsah karena untuk bentuk fi'il mudhari' dari pelajaran tasrif. Nah, ini penting lagi untuk belajar tasrif, bisa diketahui fi'il mudhari' nanti penjelasannya ada di pelajaran tasrif. Fi'il mudhari' itu apa? Seperti itu. Karena fi'il mudhari' di pelajaran tasrif itu mabni rofa dan ditandai dengan domah. Berarti mabni domah untuk yang mufrad ya. Berbeda dengan yang jamak. Nanti ada lagi penjelasannya. Yang ini fi'il mudhari' mabni rofa. Nah, untuk yang ini yang lam yatasil bi akhiri syai'un berarti dia maknanya mufrad. Contoh yakumu. Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Zaidun sedang berdiri. Ini pembahasannya bukan di zaidnya ya. Untuk pembahasannya kita di fi'il mudhari'nya lafadz yakumu. Dia akhirnya mem ini di dhammah sesuai dengan tanda-tanda i'rab rafa' bertempat pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yang dimaksud sesuatu tersebut adalah bisa jadi nun taukid, nun taknis atau nun af'alul khamsah bisa jadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Untuk kitab lain biasa disebutkan dengan fi'il mudhari' akhir salim yang tidak bertemu dengan apa-apa. Di sini fi'il mudhari' selalu rafa' dan yang dimaksud dalam yatasil bi akhiri syai'un di sini adalah fi'il mudhari' yang bentuk yang ini, yang mufrad mudzakkar ghaib, yang ditandai dengan dhammah. Bisa jadi tidak harus mudzakkar atau muannas. Bisa jadi di sini ada lafadz takumu didahului dengan anta. Anta takumu, kamu berdiri. Ya, benar. Ini tandanya juga masih dhammah. Kan tapi jika bertemu dengan sesuatu yang dimaksud mungkin di situ ada nun taukid, ada nun af'alul khamsah dan bertemu dengan yang lain-lain, maka nanti akan beda lagi. Nanti tandanya bukan dhammah lagi. Seperti itu. Ada yang ditanda dengan fathah, ada yang ditanda dengan nun tersebut sebagai i'rab rafa', ada penjelasannya lagi. Untuk saat ini cukup sampai di sini dulu i'rab rafa'. Tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah bertempat pada 4 tempat atau 4 lafadz ini. Ketika rafa' pasti ditandai dengan dhammah. Mudahnya seperti itu. Jika di pesantren mungkin biasanya disebutkan dhammah bertempat pada 4 lafadz. Dhammah bertempat pada 4 lafadz. Kan tapi jika dibalik maka penjelasannya ada 4 lafadz yang mana ketika rafa' ditandai dengan dhammah. Seperti itu. Oke. Kan sudah ada harokatnya
buku-buku bacaan. Itu kalau sudah ada harokatnya, mudah. Jika kita belajar membaca kitab kuning, maka di situ tidak ada harokatnya. Dan jika kita tidak tahu nahwu, shorob, dan juga bahasa Arabnya, maka kita akan kesulitan atau bahkan tidak bisa membaca. Baik, bolo-bolo. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, saya juga masih belajar. Jika ada yang tidak sama penjelasannya yang didapat dari pesantrennya, dari pendidikannya, dengan apa yang dijelaskan atau dengan apa yang saya jelaskan, mohon untuk tidak tidak menyalahkan, kita diskusi aja bisa lewat kolom komentar. Baik, jika boleh ada yang baru menonton pertama kali video ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nanti bisa mendapat notif jika saya mengupdate video-video terbaru tentang kitab Jurumiyah ini. Boleh yang suka, biasa silahkan di like, jangan lupa komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti undangan saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.